Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kembali lagi ke my YouTube channel yang membahas tentang dunia pertanian maupun dunia peternakan kawan-kawan. Pada pertemuan kali ini kawan-kawan, saya sudah berada di lahan persawahan. Artinya saya akan membahas tentang mengenai dunia pertanian. Oke kawan-kawan, kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang mengenai organisme pengganggu tanaman, atau istilahnya ya makhluk hidup yang mengganggu tanaman, kangkung. Jadi dalam membudidayakan tanaman kangkung ini tidak luput dari kendala yang dihadapi dalam proses budidaya. Salah satunya yaitu adalah mengenai tentang organisme atau makhluk hidup yang bisa merugikan dalam proses membudidayakan tanaman kangkung. Jadi makhluk hidup yang dapat merugikan dalam pembudidayaan tanaman kangkung itu dapat digolongkan menjadi 3 golongan kawan-kawan. Golongan pertama yaitu golongan penyakit, di mana golongan penyakit ini disebabkan oleh adanya virus dan bakteri yang jahat atau bakteri yang tidak cocok bagi tanaman kangkung. Biasanya golongan penyakit ini menimbulkan keriting, daun kaku pada tanaman kangkung. Biasanya sepengalaman kami yang kita pernah alami itu daunnya itu mengeriting, mengkerut lah istilahnya kayak itu, mengkerut dan kaku. Itu menurut kami adalah sebuah gejala dari serangan penyakit yang bisa disebabkan oleh bakteri maupun virus. Penanganannya biasanya kami langsung menyabutnya dan membuang jauh tanaman-tanaman yang terserang semacam itu. Tapi selama budidaya di lahan ini kawan-kawan, saya pernah menemui hanya beberapa, tapi tidak terlalu berimbas banyak kepada hasil dari tanaman kangkung itu sendiri. Lalu yang kedua kawan-kawan, yaitu mengenai tentang gulma. Jadi gulma itu adalah tumbuhan yang tidak diinginkan, yang dapat merugikan tanaman yang kita budidayakan. Gulma itu bisa kita lihat secara nyata kan, karena semacam ini bisa rerumputan, bisa juga tumbuhan semacam ini kawan-kawan. Ini juga gulma. Ini pengaruhnya juga berpengaruh pada pertumbuhan juga dan penyerapan nutrisi pada tanaman, dimana biasanya kita merawat tanaman dengan melakukan proses pemupukan. Nah, pada waktu proses pemupukan, jika gulmanya banyak kayak gini, itu juga berefek pada penyerapan unsur hara, di mana tanaman yang kita budidayakan itu tidak bisa menyerap unsur hara secara maksimal, karena sebagian unsur hara atau pupuk yang kita berikan itu diserap oleh gulma itu sendiri. Di sisi lain ada beberapa jenis gulma yang juga dapat menghambat pertumbuhan karena memiliki kemampuan tersendiri, istilahnya kemampuan menghambat tanaman lainnya untuk melakukan proses pertumbuhan, yaitu contohnya seperti teki. Di sisi lain juga ada rumput-rumputan, itu juga menghambat pertumbuhan dan merugikanlah para petani, karena pupuk yang diberikan juga diserap oleh tanaman tersebut, bukan diserap secara maksimal oleh tanaman yang dibudidayakan. Itu gulma yang sering kita terjadi. Nah, pengendaliannya itu juga bisa dilakukan dengan cara satu, jika tanaman sudah tumbuh, budidayakan semacam ini sudah tumbuh, itu bisa kita cabut tanaman tersebut, cabut secara menggunakan manual, menggunakan tangan kayak gitu. Itu kita cabut satu persatu tanaman tersebut. Yang kedua, jika misalnya lahannya sudah kosong semacam itu kawan-kawan, semacam itu sudah kosong, itu bisa kita istilahnya semprot menggunakan herbisida
sesuai dosis yang ditentukan, atau kalau tidak pengen disemprot ya bisa dilakukan proses pembajakan ulang atau penyangkulan ulang, sehingga tanaman tersebut atau rumput-rumput tersebut posisinya berada di bawah dan sulit untuk mereka tumbuh semacam itu. Kalau misalnya sudah terlalu akut mau disemprot, silahkan menggunakan herbisida. Biasanya para petani itu banyak menggunakan Roundup ya, digunakan untuk penyemprotan awal. Tapi kalau kayak gini sudah terlalu banyak kayak gini, itu juga bisa kita semprot herbisida, maupun juga bisa kita cangkul ulang atau bajak ulang. Biasanya kalau yang memiliki traktor itu kita bajak sekalian dalam pengolahan tanah semacam itu. Itu proses pengendaliannya. Lalu yang ketiga yaitu makhluk hidup atau organisme yang dapat mengganggu tanaman adalah yaitu hama, dimana hama ini juga menyerang tanaman-tanaman yang kita budidayakan. Hama yang menyerang tanaman yang kita budidayakan itu biasanya dapat berpengaruh pada bentuk fisik dari tanaman tersebut semacam itu. Kalau semisalnya kayak tanaman bawang merah itu juga berpengaruh pada hasil umbinya, karena biasanya kalau tanaman bawang merah itu yang diserang adalah daunnya, sehingga proses untuk tanaman tersebut fotosintesis tidak bisa maksimal dan berefek pada umbi juga semacam itu. Kalau untuk tanaman kangkung itu sendiri, kalau hama itu yang diserang adalah daunnya. Biasanya hama yang menyerang tanaman tanaman kangkung itu sendiri adalah yaitu belalang maupun ulat. Itu bisa dilihat melalui gejala yang ditimbulkan semacam ini kawan-kawan. Nah, ini berlubang-lubang kayak gini kawan-kawan, semacam itu. Ini belalang biasanya yang menyerang kawan-kawan kalau bentuknya berlubang. Nah, semacam itu. Itu juga berefek pada tanaman, berefek juga pada hasil dari tanaman kangkung, yaitu dalam bentuk fisiknya. Tapi selama ini hama, gulma, dan penyakit itu masih terkendali kawan-kawan. Jadi ketika tanaman kangkung itu kita panen kawan-kawan, itu masih laku dan masih diterima di pasaran semacam itu. Hanya saja nantinya dalam pengolahan atau penanaman kembali itu perlu kita perhatikan juga, karena juga berimbas nantinya pada benih yang kita tanam juga. Biasanya kita mengelola tersebut dengan melakukan pengolahan tanah yang bagus, lalu melakukan istilahnya penanaman rotasi tanam yang juga bagus, lalu juga manajemen dalam proses budidaya yang juga bagus. Semacam itulah kawan-kawan, itu yang kita lakukan. Oke kawan-kawan, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan saya mohon maaf. Jika ada hal yang positif mohon diambil dan dipergunakan. Yang jelas hal-hal yang negatif atau kesalahan-kesalahan dalam melakukan tutur kata dalam video ini mohon ditinggalkan. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja. Yang jelas jika kawan-kawan kurang paham atau kurang tahu, bisa memberi pertanyaan di kolom komentar. Jika ada saran juga bisa memberi pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya. Oke kawan-kawan, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.